masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita awali kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini dengan sebuah kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Sebagai para saksi kebangkitan dan kenaikan Kristus, kita diutus untuk menjadi terang dalam segala situasi. Sebab itu, ketika kita masih berada di tengah situasi darurat pandemi COVID-19, marilah tetap berpegang pada sabda Tuhan yang mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini. Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Kini marilah kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah Bapa kami, di hadapan-Mu Sang Pemelihara hidup, kami ingin mengaku bahwa hari-hari ini kami kerap merasa kesulitan menemukan kasih pemeliharaan-Mu. Di hadapan-Mu Sang Sumber Cinta Kasih, ya Kristus, kami harus mengaku bahwa kami kerap melewatkan tanda cinta kasih yang ada dalam diri keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami selama kami banyak berada di rumah. Ampuni kami yang lebih merasakan kesepian, kesendirian, dan merasa jauh dari keluarga dan rekan-rekan kami. Di hadapan-Mu Sang Penolong,
Kami harus mengaku bahwa kami sedang merasa banyak kehilangan. Kami kehilangan kesempatan, pekerjaan, penghasilan, dan itu membuat kami terjebak dalam kemarahan, sehingga melewatkan pertolongan-Mu untuk menata emosi kami. Ajarlah kami, ya Bapa, untuk berdamai dengan keringkihan diri dan dunia ini. Ajarlah kami untuk menjadi terang-Mu di tengah remangnya perjalanan di masa ini dan ke depan. Ajar kami agar tetap mampu menjadi lilin gemerlap yang memercikkan terang damai-Mu dari hari ini ke masa depan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Dalam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Yalah Bapa kami, Sang Terang kehidupan kami saat ini bersatu hati untuk
membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Serta kemudian kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi terang-Mu di tengah hidup sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26 saya akan membacakan untuk kita semua. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat dan terus dalam pengharapan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Jadikan Kami Terang-Mu. Dan bacaan kita hari ini begitu kuat berbicara mengenai persatuan. Maka izinkan saya memulai dengan kisah soal persatuan. Alkisah, ada sekawanan burung merpati yang terbang untuk mencari makanan. Mereka dipimpin oleh raja mereka. Dan suatu hari saat telah terbang begitu jauh dan sangat lelah, sang raja merpati ini masih mendorong mereka untuk terbang sedikit lagi lebih jauh. Dan burung merpati yang paling kecil terbang dengan kecepatan paling maksimal. Dan akhirnya ia menemukan beberapa beras ada bertebaran di bawah pohon beringin. Maka semua burung merpati tadi mendarat dan mulai makan bersama. Tiba-tiba sebuah jaring jatuh di atas mereka dan mereka semua terjebak. Mereka melihat seorang pemburu mendekat membawa sebuah sangkar yang besar. Burung-burung merpati itu dengan putus asa berusaha masing-masing sendiri-sendiri mengepakkan sayap mereka untuk mencoba keluar dari jaring itu. Tapi semua usaha dari mereka satu persatu itu sia-sia. Hingga akhirnya sang raja memiliki ide. Ia mulai menenangkan semua kawanannya, lalu semuanya diajak untuk bersatu langkah.
Dia menghitung 1, 2, 3, lalu mereka mulai mengepakkan sayap bersama-sama untuk kemudian terbang bersama-sama membawa jaring itu. Dan berhasillah mereka. Pemburu itu pun mendongak takjub. Dia mencoba mengikuti mereka, tapi mereka terbang begitu tinggi di atas perbukitan dan lembah sehingga sang pemburu tadi tidak dapat mengejar mereka. Mereka terbang ke sebuah bukit dekat sebuah kota di mana juga tinggal seekor tikus di sana yang mereka harapkan bisa membantu mereka. Tikus itu teman dari si Raja Merpati. Dan begitu si tikus itu mendengar ada suara banyak kawanan burung yang mendekat, dia sembunyi. Tapi kemudian Raja Merpati dengan lembut memanggil sang tikus itu, lalu kemudian sang tikus melihat, oh ya itu rekanku gitu ya. Dan akhirnya sang Raja Merpati itu menjelaskan bahwa mereka sedang terjebak dan butuh bantuan sang tikus untuk menggerogoti jaring-jaring itu dengan giginya, mengerat itu dan kemudian membebaskan mereka. Nah, sang tikus yang teman dekat dari si raja ini tentu setuju, lalu mengatakan bahwa ia mau membebaskan raja lebih dulu. Tapi sang raja kemudian bersikeras bahwa tikus harus membebaskan kawanannya lebih dulu, baru sang raja yang terakhir. Tikus memahami benar perasaan sang raja yang mau berkurban lebih dan memenuhi keinginan sang raja itu. Ia kemudian mulai memotong jaring-jaring itu, kemudian membebaskan sekawanan merpati itu beserta sang raja. Kisah ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan indahnya persatuan. Tapi dari kisah ini juga kita menyadari bahwa dalam persatuan selalu terkandung keberagaman. Dan keberagaman tanpa kesatuan tujuan tentu tidak akan mudah. Sebab bayang-bayang perpecahan itu selalu mengikuti keberagaman. Yesus Kristus Tuhan kita pun menyadari bahwa murid-muridnya mungkin saja mengalami perpecahan. Sebab mereka beragam. Dan setelah Yesus naik ke surga, Yesus pun mengutus mereka kepada masyarakat yang beragam juga. Oleh karena itu ia berdoa untuk kesatuan tujuan para murid dan berdoa bagi orang-orang yang akan mendengarkan kesaksian para muridnya. Mengapa? Landasan doa Yesus tak lain adalah kesatuan antara Bapa dan Ia, anaknya. Bacaan kita tadi, terutama di ayat 21, menggambarkan kesatuan itu. Dikatakan di sana, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Doa ini memiliki implikasi nyata bahwa pengikut Kristus, gereja Tuhan harus bersatu. Karena gereja berada dalam kesatuan Bapa dan Anak. Mengingkari kesatuan sama halnya dengan mengingkari kesatuan antara Bapa dan Anak. Dan itu berarti sekalipun dalam kenyataannya kita masih terus harus memperjuangkan wujud kesatuan, keesaan gereja tubuh Kristus. Kita harus mulai dari sebuah pengakuan dan kepercayaan bahwa gereja itu pada hakikatnya sudah satu. Mungkin kita semua akan bertanya, dari mana? Kok bisa sudah satu? Bukannya gereja itu beragam, macam-macam. Nah, kesatuan gereja tidak boleh kita pahami sebagai keseragaman. Kalau dalam bahasa Inggris, unity, itu tidak sama dengan atau bahkan berlawanan dengan uniformity. Kesatuan itu tidak sama, bahkan berlawanan dengan keseragaman. Kesatuan gereja tidak berarti menghilangkan atau penghilangan keunikan masing-masing anggotanya. Sebab sama seperti pribadi Allah kita. Ia Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang satu, namun majemuk dalam menunjukkan kemurahannya. Lihatlah Allah kita yang satu itu mendekati kita sebagai Bapa dan seperti ibu yang merawat dan menjaga anak-anaknya. Sehingga untuk kesalahan kita mendapat pengampunan yang besar.
Ia juga mendekati kita dengan berinkarnasi menjadi manusia yang menyapa dan mengajar kita secara manusiawi, mengalami suka dan duka, hidup dan mati, demi memberikan teladan nyata. Ia juga mendekati kita, bahkan dari dalam diri kita, melalui nurani kita, sehingga kita dapat merasakan penyertaannya setiap saat sepanjang hidup kita. Demikianlah seyogianya gereja-gereja merayakan perbedaan dan keunikannya masing-masing. Mungkin saja orang-orang Kristen, gereja Tuhan tidak akan pernah mengorganisir gereja dengan cara yang sama. Orang Kristen tidak menyembah atau beribadah kepada Allah dengan cara yang sama. Mungkin melayani dengan kebiasaan dan praktek yang berbeda. Namun kesatuan tubuh Kristus, kesatuan orang percaya, harus melampaui semua perbedaan-perbedaan dengan menyatu dalam kasih Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kesatuan itu hendaknya dipelihara dengan memandang kemajemukan yang ada di dalamnya sebagai sebuah keindahan yang harus dirawat dengan tepat. Bagaimana kita merawat keberagaman dalam kesatuan? Jalanilah kehidupan menggereja dengan syukur dan kegembiraan ketika berjumpa dengan berbagai macam keunikan di dalamnya. Dengan syukur dan kegembiraan, semua akan menyadari bahwa menjadi satu itu menjadi tujuan, namun sekaligus sebuah proses tanpa akhir yang akan membuat para murid Kristus satu sama lain, kemudian mau saling melayani dan membangun gereja dengan kekaguman antara satu dengan yang lain. Ketika setiap orang berproses untuk menjadi satu, mereka juga akan berproses untuk menjadi dewasa. Ketika mencapai kedewasaan, tentu ia akan rela berbicara dari hati ke hati, saling mencurahkan isi hatinya, berbicara tentang dan dengan perasaan. Sehingga akhirnya mereka satu dengan yang lain akan menghilangkan kesan menyudutkan dan mampu menempatkan diri pada situasi orang lain, pada perasaan pasangan, pada pemikiran orang-orang anggota keluarga di sekitar kita. Dan saat kesatuan dalam kemajemukan itu mewujud dalam relasi yang akrab, hangat dan intim, maka yakinlah akan ada buah yang dihasilkan, yaitu banyak orang akan merasakan Tuhan hadir ya dalam dirimu. Aku bisa melihat Tuhan ya dari keluargamu. Aku bisa merasakan ya kasih Tuhan melalui gerejamu. Yakinlah akan ada demonstrasi kehadiran dan kuasa Tuhan dalam kesatuan itu. Oleh karena itu, jadilah terang. Perkenalkanlah Allah dan kebenarannya dengan menyatu. Terang kasih Allah ini akan terjaga dan bahkan kian cerah di tengah dunia ini. Jika setiap orang di dalam gereja yang terus mau menyatu itu juga memiliki kerinduan untuk bersatu dalam doa bagi setiap langkah yang kita kerjakan bersama-sama di bidang masing-masing, baik dalam bentuk pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Dan juga berdoalah bagi mereka yang belum percaya. Sebagaimana Kristus pun berdoa untuk para murid, namun juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadanya oleh kesaksian para murid. Kerap kali kita berhenti untuk menyatu dalam doa bagi setiap karya pelayanan kesaksian, sebab tak jarang kita tidak ubahnya dunia yang suka hitung-hitungan
dalam mengenali dan memperkenalkan kasih Allah, keselamatan, dan Allah sendiri. Kerap kali kasih, keselamatan, dan Allah sering kita cari dan kita perkenalkan dengan hitungan matematika. Kita bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Mewujud juga dalam tuntutan matematis. Ya Bapa, kami telah meninggalkan ini dan itu. Kami telah menyumbang sekian di sana. Apakah imbalannya? Kok belum kelihatan ya? Nah, ketika kita masih sibuk berhitung, maka di saat yang sama itulah kita sudah melewatkan terang kasih Allah. Ingatlah, Ia dalam kita dan kita di dalam Dia menandakan bahwa terang kasih Allah itu hidup ketika kesatuan itu terwujud, ketika kekeluargaan itu terjadi, ketika kesetiakawanan itu ada, dan ketika pengorbanan dan pelayanan itu nyata di tengah persekutuan, di mana hitung-hitungan menjadi tidak berlaku. Kasih Allah itu selalu melampaui hitungan matematis kita. Kasih Allah yang mempersatukan kita adalah kasih yang merengkuh dan mempersatukan siapa saja dan kapan saja. Oleh sebab itu kita harus bertekun, bersatu dalam doa. Tidak hanya untuk orang-orang yang secara jelas mengikut Yesus dan mengaku percaya. Tapi juga untuk semua orang yang berusaha untuk menghormati dan mencintai mereka yang berbeda. Berdoalah juga untuk mereka yang berusaha untuk hidup berdasarkan kebenaran dan keadilan. Berdoalah dengan kesadaran bahwa kasih Allah juga tertuju bagi mereka, terutama mereka yang lemah, yang membutuhkan bantuan, mereka yang tertindas oleh kebijakan elitis, dan yang terus mengupayakan perlawanan dengan menapaki jalan kasih dan bukan jalan kekerasan. Sebarkan Injil dan jadilah terang Kristus dengan terus bersatu, berdoa, dan mewujudkan kehidupan dalam semangat kekeluargaan, kesetiakawanan, dan persekutuan bagi mereka semua. Sekalipun mungkin belum kelihatan hasil matematisnya. Kiranya Tuhan mampukan kita menjadi terang bagi dunia. Amin. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Alam raya menyanyikan
pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kini saatnya bagi kita untuk bersyafaat bersama. Dan kita akan mengakhiri syafaat ini dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami, pada saat ini kami bersyafaat bersama. Kami berdoa, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah kehidupan kami, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mau menyatu, sehingga kesatuan kami di dalam-Mu dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kami dapat memancarkan terang kasih-Mu. Mampukanlah kami juga untuk menjadi pendoa-pendoa yang setia bagi setiap karya, kesaksian, dan pelayanan yang ada di sekitar kami, tanpa banyak menghitung-hitung ini dan itu. Tolonglah kami ya Kristus. Dan saat ini juga kami berdoa untuk pelayan Tuhan yang terus melayani dengan cara yang baru, termasuk dengan ibadah-ibadah online, baik di hari Minggu maupun di hari-hari lain. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani-Mu dan jemaat-Mu. Berkati setiap orang sehingga mereka tetap dengan kesungguhan hati menjalani setiap upaya-upaya mereka menghadirkan Kristus melalui media-media yang baru ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang berduka, mereka yang sedang berjuang di tengah keadaan tubuh yang lemah karena sakit, baik terinfeksi corona maupun yang tidak. Berkati mereka Tuhan, biarlah pengharapan mereka tetap teguh di dalam Kristus, sehingga mereka terus merasakan pemeliharaan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang memberikan diri mereka menangani pandemi virus corona hari ini. Berkati mereka Tuhan, mungkin mereka juga sudah mulai jenuh dengan rutinitas mereka berjuang untuk menangani virus ini. Tolonglah mereka Tuhan, berikanlah hikmat-Mu mereka dan ketekunan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus. Kiranya Engkau menyertai mereka, supaya mereka, para pemerintah negara kami dan pemerintah di berbagai negara yang lain, untuk dapat seserius mungkin dan sebijak mungkin ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Dan berkati setiap elemen masyarakat. Ajarlah kami untuk mendukung setiap keputusan yang diambil, supaya mata rantai persebaran virus ini boleh semakin terkendali, bahkan dapat terselesaikan. Kami juga berdoa untuk setiap upaya pelayanan peduli kasih dari GKI Kutisari ini maupun gereja-gereja yang lain kepada masyarakat yang sedang terdampak pandemi virus corona ini. Kiranya Engkau menyertai setiap karya kasih kami. Tolong kami Tuhan, agar kami juga terus senantiasa saling mendukung dalam upaya kami bertahan hidup dan terus berpengharapan kepada Kristus di tengah pandemi ini. Kami serahkan keberadaan diri kami, kehidupan kami selanjutnya, dengan segala kebaruan yang akan menyambut kami di hari depan, dan juga setiap doa yang telah kami mohonkan ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Layanan persembahan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja, nomor rekening BCA 8207878636 atas nama GKI Kutisari. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita. Jemaat juga dapat memberikan persembahan di kotak yang disediakan di depan gereja. Bila anggota jemaat atau simpatisan tidak dapat melakukan transfer, maka dapat menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Kiranya kita terus setia berdoa, mengambil peran dengan kerelaan hati dan sukacita. Nas persembahan diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puji syukur ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan pimpinan-Mu pada kami Tuhan. Kami sungguh bersukacita mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang penuh kuasa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami padamu Tuhan, yang semuanya berasal dari hikmat dan pertolongan dan berkat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya Tuhan. Kiranya Engkau mau tolong setiap dari majelis jemaat yang akan mengelolanya Tuhan. Biarlah semuanya dikelola dengan rasa takut akan Engkau Tuhan, dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
lagi mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam menjadi terang Tuhan di tengah dunia dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.